Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir. Pada ayat berikutnya masih kita mengkaji tafsir kita surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa dialah. Di sini sebagai huwa ini sebagai mubtada. Nah, tentu mubtada itu ada khabarnya jumlah. Allazi khalaqa lakum itu jumlah. Huwallazi khalaqa lakum, dialah yang telah menjadikan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu, menjadikan untuk kamu ma fil ard, apa yang ada di bumi. Nah, tafsirnya ay arda wa ma fiha, apa yang ada di bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, termasuk isi-isinya. Jadi Allah menjadikan apa yang ada di bumi, menjadikan bumi termasuk juga isinya, lengkap dengan isinya, termasuk sumber daya alamnya, SDA-nya, tanahnya yang subur, bisa kita bikin untuk perkebunan, pertanian. Nah, lautnya juga yang banyak ikannya, banyak tambangnya. Begitulah Allah menciptakan bumi lengkap dengan sumber daya alamnya yang bisa artinya kita manfaatkan. Jami'a, semuanya, ma fil ardi jami'a. Jadi Allah itu menciptakan untuk kita ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Huwallazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan bagi kamu ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'a, seluruhnya. Kalau tafsirnya tadi ayyil arda wa ma fiha, apa yang ada di bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, seluruhnya. Jami'a litantafa'u bihi wa ta'tabiru, supaya mereka mengambil manfaatnya, agar kita bisa mengambil manfaat. Banyak yang kita ambil manfaatnya. Dari sumber daya alam itu banyak kita ambil manfaatnya. Dari tanah yang subur, wa ta'tabiru, dan kita ambil pelajaran juga banyak. Dari Allah menciptakan, artinya gunung yang sangat indah sekali, laut yang sangat indah, itu kita ambil iktibar, pelajaran. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha Bijaksana. Banyak iktibar yang diambil pelajaran. Tentu saja bagi orang-orang yang beriman, apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Kalau kita memandang alam semesta ini, maka keimanan kita semakin mantap. Kita bertambah keimanan kita. Banyak iktibar, banyak pelajaran yang dapat kita. Banyak yang kita manfaatkan. Dari Allah menciptakan
Bumi termasuk isinya, tanahnya yang sumber daya alamnya, batu baranya, banyak sekali mutiaranya di laut. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada makhluk-makhluk yang berada di permukaan bumi. Nah, summastawa ba'da khalqil ardi ay qasada ila samai fasawwahu. Di dalam Al-Quran itu summastawa kemudian sengaja. Summastawa itu kemudian sengaja. Ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan. Itu kan tafsirnya. Ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi. Dalam tafsir itu setelah menciptakan bumi, ay qasada, dia ingin ila sama, ke langit, ingin menciptakan langit. Setelah menciptakan bumi ingin lagi artinya setelah menciptakan bumi ila sama, ke langit. Aikasada, ingin ke langit, ingin menciptakan langit. Jadi bumi dulu diciptakan baru langit. Ingin menciptakan langit, pasawahun, lalu dia menciptakan. Pasawahun, lalu dia menciptakan bumi. Hunna, damir hunna itu kembalinya kepada al-arda, bumi. Ad-damiru yarji'u ila samai. Damir kembali kepada ila sama, ke langit. Jadi damir hunna kembalinya kepada langit, kembali kepada sama fil ma'nal jam'i, tapi dengan makna jama'. Meskipun as-sama itu mufrad, bentuknya tunggal dalam kaidah ilmu nahwunya, dalam qawaidul lughahnya, li'annaha fi ma'nal jam'il ainati, jadi dengan makna jama', dengan nyama banyak. Langit itu banyak, ada 7 lapis, begitu juga bumi. Jadi dengan makna banyak, ilaihi, kepadanya. Ayyasaraha, dia menjadikannya, Allah menjadikan langit itu kama fi ayatin ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain. Faqadahun, lalu Allah menentukannya, Allah menjadikan langit. Kalau Allah menjadikan bumi 7, maka menjadikan langit itu ke-7. Nah di sini faqadahunna sab'as samawat, lalu Allah menjadikan langit itu 7 samawat. 7 dijadikan langit itu, sab'as samawat, 7 di dalam Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah itu dengan sesuatu maha mengetahui. Nah begitulah. Jadi maha mengetahui. Banyak iktibar, banyak pelajaran yang Allah jadikan. Faqadahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ini kalau kita pikirkan, tapi kita tidak memikirkan ciptaan Allah, silakan agar keimanan kita bertambah. Tafakkaru bil khalqi, berpikirlah tentang khalqi, tentang ciptaan Allah, silakan kita pikirkan agar keimanan kita bertambah, agar tingkat syukur kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari apa yang Allah ciptakan, dari tanah yang subur, dari sumber daya alam yang ada di dasar bumi ini. Nah itu bisa kita pikirkan. Ini menunjukkan banyak manfaat yang kita ambil. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Sekalipun pada ayat berikutnya Allah menciptakan nyamuk, menciptakan laba-laba, itu tidak pernah ada manfaatnya, ada hikmahnya. Begitu, ada hikmahnya. Allah menciptakan langit dan bumi itu mujmalan di sini. Sab'as samawatin, 7 langit, mujmalan wa mufassilan, artinya secara global. Wa mufassilan, secara terperinci Allah menciptakan. Jadi Allah menciptakannya secara global,
dan secara terperinci. Inilah bagi ahli ilmuwan. Tentu dia menggali ayat ini. Tapi bagi kita tidak menggali, hanya membaca saja. Afala ta'birun, apakah kamu tidak memikirkan? Apakah mereka tidak memikirkan? Tentu memikirkan. Banyak pelajaran yang dapat diambil. Banyak keilmuan-keilmuan yang dapat kita raih dari apa yang Allah ciptakan. Diciptakan langit dan bumi termasuk isinya juga. Itu banyak manfaatnya. Annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'a wa huwa a'zamu minkum qadirun ala a'adatikum. Afala ta'birun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran annal qadira, sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa ala khalqi dzalika, ibtida' atas menciptakan. Yang demikian itu ibtida' sebagai permulaan wa huwa a'zam, dan dia maha agung minkum. Nah, dari kamu dibanding kita ini, Allah ini maha agung. Dan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Justru itu hendaklah kita selalu bertawakal kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada apa-apa. Qadirun, dia maha kuasa ala a'adatikum, atas mengembalikan kamu. Allah bisa mengembalikan. Allah bisa menghidupkan yang mati. Allah bisa mematikan yang hidup. Seperti pada ayat berikutnya. Begitulah. Jadi semuanya ini hendaklah kita jadikan pelajaran banyak sekali di dalam Al-Quran. Al-Quran tentu kita baca, kita gali keilmuannya, kita pikirkan, kita tadaburi. Ya banyak. Ya agar keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita manfaatkan. Artinya sisa-sisa umur kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.